Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita membaca buku-buku filsafat dan pandangan-pandangan para filsuf, maka buku-buku filsafat dan pandangan-pandangan para filsuf paling sering mendefinisikan satu kata, yaitu kebenaran. Setiap filsuf dan juga buku-buku filsafat seringkali mulai mendefinisikan satu kata penting ini yang seringkali dikupas di dalam dunia filsafat yang mengandung begitu banyak makna, yaitu kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kebenaran menjadi sesuatu yang paling diminati oleh banyak orang? Karena kebenaran ini sebuah kata yang unik. Karena yang benar itu seringkali belum tentu adalah kebenaran. Nah, bagi banyak orang kebenaran kadang-kala bisa berbeda. Bagi orang yang satu kebenaran itu begini, bagi orang yang lain kebenaran begitu. Padahal kebenaran itu bukan sekedar apa yang menurut orang benar. Karena seringkali orang coba mendefinisikan kebenaran, tapi sebetulnya dia sedang bicara tentang apa yang menurut dia benar. Sementara kebenaran itu sendiri adalah kebenaran yang membenarkan. Sehingga kebenaran itu sendiri tidak pernah perlu bisa ditawar. Kebenaran itu tidak akan pernah bisa berbeda. Lihat perpecahan banyak gereja, perpecahan banyak hamba-hamba Tuhan. Seringkali soal ini, masing-masing menganggap dirinya menerima kebenaran. Ini loh suara kebenaran, ini loh yang saya anggap benar, ini loh pernyataan kebenaran, ini loh pernyataan-pernyataan yang benar. Sementara yang lain-lain itu sesat, yang lain-lain itu tidak benar. Ini loh nabi kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang mengklaim kebenaran itu milik kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kebenaran tidak pernah bisa dimiliki oleh siapapun. Tetapi kita yang sebenarnya harus dimiliki oleh kebenaran. Karena Alkitab berkata waktu kita mengetahui kebenaran, waktu kita masuk dalam kebenaran, Alkitab berkata kebenaran itu akan memerdekakan kita. Karena bicara tentang kebenaran bukan apa itu kebenaran, tapi bicara tentang kebenaran, bicara tentang siapa itu kebenaran. Dan waktu kita tahu siapa itu kebenaran, kita bukan perlu mengambil kebenaran itu, tapi kita perlu ikuti kebenaran itu. Sehingga tidak ada satu orang pun dapat berkata saya memiliki kebenaran, tapi setiap orang harus berkata saya mengikuti kebenaran itu. Karena Kristus adalah kebenaran, saya hanya pengikut kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata saya pembawa suara kebenaran, saya pembawa pernyataan kebenaran, saya pembawa kebenaran itu sendiri, saya pembawa obor kebenaran. Tapi setiap orang harus berkata saya mengikuti kebenaran, karena Kristus sumber kebenaran kita. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita senantiasa pada pemahaman akan firman Tuhan, sehingga kita dapat berjalan senantiasa tenang menghadapi segala perkara. Karena firman Tuhan adalah perisai kita, firman Tuhan adalah benteng kita, firman Tuhan adalah pedang kita yang akan membawa kita pada kepastian kemenangan. Haleluya. Dan hari ini kita sedang membahas tentang harga sebuah kebenaran. Jadi dalam program ini kita sedang membahas tentang harga sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu begitu mahal sampai tidak ada satu orang pun yang pernah dapat berkata saya membeli kebenaran, saya memiliki kebenaran. Kebenaran itu begitu mahal sehingga saya tidak pernah akan bisa memilikinya. Saya hanya berjalannya dan berani membayar harga
untuk kebenaran itu. Kisah Rasul pasal 19 mulai dari ayat yang ke-21 itu akan kita bahas dan kita pelajari. Kisah Rasul pasal 19 mulai dari ayat yang ke-21. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang yang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka rame-rame membajiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah seorang Yahudi, berteriak-teriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, hei orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan jangan terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaan ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang syah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus menyatakan kebenaran. Paulus menyatakan kebenaran tentang Allah yang hidup, bahwa dewa-dewa buatan tangan manusia itu palsu seluruhnya. Mana mungkin dari langit bisa turun dewa yang dibuat oleh tangan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pernyataan Paulus itu keras. Dan apa yang terjadi? Orang menjadi begitu marah. Seluruh kota, kata Alkitab, mulai akan siap menghakimi Paulus. Ini yang saya sebut harga kebenaran. Karena kebenaran tidak selamanya menyenangkan. Kebenaran justru seringkali mendatangkan masa-masa yang sukar. Tetapi persoalannya, kalau kita tahu kebenaran itu mahal, beranikah kita membayar harga untuk kebenaran itu? Saya pelajari beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dalam ayat-ayat bacaan ini. Yang pertama yang kita pelajari, untuk sebuah kebenaran kita harus berani membayar harga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebenaran bukan sesuatu yang murah. Kalau kita bicara tentang kebenaran, kita bicara tentang sesuatu yang mahal. Kita tidak pernah akan bisa membeli kebenaran. Kita tidak pernah akan bisa membayar lunas kebenaran. Kita tidak pernah akan bisa berkata, saya yang punya kebenaran. Kenapa? Kebenaran terlalu mahal. Yesus mencurahkan darahnya. Yesus membiarkan tubuhnya terpecah. Yesus mati bagi kita. Karena itu dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dengan lain kata, Yesuslah satu-satunya yang dapat kita katakan sebagai kebenaran dan sumber kebenaran yang memiliki kebenaran. Kita hanya pengikut dari kebenaran itu. Kita hanya terisap dalam kebenaran itu. Kita harus menjadi satu dalam kebenaran itu. Tetapi untuk ke sana ada harga yang harus dibayar. Karena Alkitab dengan tegas bilang, anggur yang baru tidak pernah bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Selama ini kita hidup dalam dosa. Waktu kita mau hidup dalam kebenaran, maka kirbat yang lama harus diubahkan supaya kita memiliki
anggur yang baru itu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari, bahwa harga sebuah kebenaran kadangkala adalah hidup kita itu sendiri. Dengar baik, pelajaran pertama yang bisa kita pelajari, bahwa untuk sebuah kebenaran kita harus berani membayar harga. Pelajaran kedua yang bisa kita pelajari, bahwa harga sebuah kebenaran kadangkala adalah hidup kita itu sendiri. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru akan mendapatkannya. Barang siapa yang takut kehilangan nyawanya, justru yang akan kehilangan nyawanya. Berarti kebenaran menantang kita untuk berani dengan teguh berkata, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahaya? Tidak. Karena sekali aku berjalan untuk kebenaran itu, aku rela membayar harga apapun untuk kebenaran itu. Yang ketiga yang saya pelajari, jadi yang pertama ingat, untuk sebuah kebenaran kita harus berani membayar harga. Yang kedua kita pelajari bahwa harga sebuah kebenaran kadangkala adalah hidup kita itu sendiri. Dan yang ketiga, hidup yang dipersembahkan untuk kebenaran Allah adalah hidup yang berharga. Jadi kalau hidup kita bayar untuk kebenaran, maka hidup kita menjadi hidup yang berharga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik. Kalau hidup kita persembahkan untuk kebenaran, kita tidak akan pernah kehilangan hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita persembahkan untuk dunia, kita akan kehilangan hidup kita. Kalau hidup kita persembahkan untuk seseorang, kita akan kehilangan hidup kita. Tapi kalau hidup kita persembahkan untuk kebenaran, maka hidup itu akan menjadi hidup yang berharga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayo mari berjalan dalam kebenaran. Ayo mari bawa hidup kita, ikuti kebenaran. Senantiasa jadikan kebenaran segalanya dalam hidup kita. Karena waktu kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tolak dosa dalam hidup saudara. Tolak kemunafikan dalam hidup saudara. Buka topeng-topeng kepalsuan dalam hidup saudara. Berjalan dalam kebenaran. Sebab di dalam kebenaran, di tengah aniaya sekalipun, kebenaran akan membenarkan kebenaran itu sendiri. Doa saya, setiap kita adalah menjadi orang-orang yang benar, hidup dalam kebenaran, menjunjung tinggi kebenaran, dan jadikan kebenaran sebagai segala yang pusat kehidupan kita. Karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, saudara-saudara sakit, saudara berbeban berat, saudara yang jauh dari kebenaran, saudara yang hidup dalam dosa, kemunafikan, kepalsuan. Lalu ini didoakan secara khusus. Taruh tangan kanan saudara di dada dan saya mau doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang hidup di dalam kemunafikan, hidup di dalam dosa, dan mulai hari ini mau berjalan dalam kebenaran. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan ubahkan hidupnya, sehingga senantiasa kami menjadikan Kristus sebagai sumber kebenaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah kita tidak pernah gagal menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.